mungkin ya, Ya. dari koin-koin yang teman-teman minta nih ya. Nah, Ya. ada yang mau nanya? Coba kita tanya ke teman-teman semua ya. Ya. Oke, ada yang mau dibahas, ada apa nih yang mau dibahas sama kalian nih? Wih, langsung rame. Hedera. Coba Hedera. Oke. Hedera bro, banyak yang nanya. Jadi ini ya, terakhir kita sempat bahas juga ya Hedera ya, di mana dia adalah project ya yang CBDC dengan Ghana ya, Hedera ini. Dan kemarin kita ungkapkan ya, kalau Hedera berhasil ya, close ya, clear area 0,1 ini ke 0,2. Ya. Tapi ini ya, sayangnya harga ini belum berhasil ya break di resistance ya, sehingga nggak ada valid breakout ya ke atas. Ya. Tapi dia sekarang ya masih di weekly dynamic supportnya ya di EMA-nya, dan ini juga ada pola continuation juga Hedera. Dan kalau kita lihat ini udah ada beberapa touch ya di resistance ya. Ya. Touch pertama, touch kedua, dan ini touch ketiga ya. Yang mana selalu ada istilah ya triple tap ya, triple top ya. Ya. Yang mana setelah ketiga ya, itu biasanya kita akan break ya ke atas ya dari Hedera. Jadi so far as long ya Hedera ini nggak kehilangan ya. Ya. Support di 0,06, ya ini ada chance ya dia break ya 0,1 untuk Hedera. Untuk Hedera ya. Ya. Kalau untuk Solana seperti apa bro? Kita coba Oke. lihat secara teknikal di Solana. Jadi langsung ya kita lihat ya chart dari Solana ya secara technical ya. Oke. Ini secara technical Solana sama ya. Dimana kalau saya melihatnya ini ya bidding area yang ideal itu di... Jangan lupa join komunitas kami di WhatsApp. Segera temukan teman bisnismu di sini. Kalian dapat berinteraksi dan belajar di sini. Lewat program dan insight menarik yang kami bagikan setiap harinya. $75 Ya. Solana. Karena di situ ada demand area ya di weekly chartnya. Dan kalau menurut saya ya sekarang masih ada chance ya. Kita visit dulu ya ke area 75 ya. Revisit dulu ya weekly dynamic EMA-nya. Dan di situ juga ada beberapa ya key area di area $75. Sehingga mungkin teman-teman nanti yang pengen buy the dip-nya Solana, yaitu menurut kami ya idealnya di $75. Ideal ya? Ya, tapi balik lagi ya, jangan ini. Istilahnya mencoba ya menangkap pisau yang jatuh. Ya. Jadi teman-teman jangan entry yang gede sekali dipukul. Ya, nanti malah kepukul beneran ya. Mending ini pakai strategi ya mean reversion ya, bisa ya, cicil-cicil dulu entry-nya. Ya. Kalau memang long term bullish ya dengan Solana, di mana Solana ini kan ATH-nya ya di $250. Ya ini kita masih under ya $100. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri kalau memang bullish dengan Solana. Ya. Ini kalau kita lihat bro, ada beberapa koin kayak Chainlink ya kan. Chainlink udah naik. Litecoin, Uniswap. Ya. Bahkan Ethereum Classic pun naik bro. Ethereum Classic naik ya, 30%. Koin-koin dinosaurus ya. Koin-koinnya udah dinosaurus orang bilang. Nah, lu ngeliat sekarang contoh, banyak yang nanya layer 2 Polygon itu akan kemana bro? Ya, jadi mungkin kita lihat ya chartnya Matic ya. Di Matic ya, ini masih oke ya kita lihatnya ya. Ada kemungkinan juga ya dia masih konsolidasi ya di weekly supportnya ya. Mungkin membuat base ya yang cukup kuat ya di sini bro. Sebelum dia akhirnya menemukan bullish ya, price action dan bullish momentumnya ya, yang nge-push ke $2 ya. Tapi so far ya masih volumenya juga masih kecil, masih di area konsolidasi dan juga akumulasi yang cukup panjang ya untuk Matic. Karena ini bro, kita kan bilang ini ya, kalau koin-koin dinosaurus ini mulai pumping, ya ini juga ada chance ya, kalau yang low cap, yang micro cap, yang baru-baru banget, itu juga mulai, ntar endingnya juga bakal dilirik kok ya. Mereka ini hanya nunggu waktu aja istilahnya. Karena yang pasti kan liquidity-nya flow ke yang besar dulu. Kemarin juga ada juga ya ENS juga naik ya. Jadi beberapa koin-koin ya yang sempat kita mention ya dulu di private community itu juga mulai berterbangan. Nah, jadi kita nunggu aja ya teman-teman yang exotic market ya. Karena yang saya baca ya dari tadi di
live chat, ini teman-teman yang di komen ini rata-rata bro, ini adalah koin dinosaurus semua. Oke. Jadi koin-koin tahun 2018an dimention semua ya. Ya udah lama. Lo lama banget. Nah, iya. Kalau gitu yang baru apa bro? Narasi baru di 2024 ini apa? Oke, jadi kalau narasi baru ya, kita tadi bilang ya, ada decentralized social media ya. Ya. Ini tapi kita rawan bro, kalau sebut koin ini rawan ya. Mungkin teman-teman Jangan. Nanti bisa aja. bisa apa? Cari sendiri ya. Iya. Kalau enggak mungkin kita juga ada riset ya, pribadi ya, yang risetnya. Tapi ya jelas enggak kita publish ya ke publik karena terlalu banyak ya. Risikonya dari pihak kitanya sebenarnya. Iya, setuju. Bukan dari pihak yang menikmati risetnya ya bro. Karena kalau untung ya, ada kecenderungan diam ya. Tapi kalau misalkan rugi dikit gitu, belum rugi padahal ya, masih floating gitu. Karena ya udah telat masuk juga ya kan. Kita kasih informasi udah naik berapa X masuk, bang ini minus 30%. Nah, padahal nyatanya dia plus 300% dari kita sell. Nah ini kan balik lagi ya. Itu yang kita ngomong tadi bro ya. Crypto itu time sensitive. Dan kadang ada juga yang mereka merasa ya bisa ngakalin market terus ya, tapi dapat informasi telat terus juga. Sehingga juga menimbulkan ketidakefisienan ya kalau telat itu ya. Satu, decentralized social media. Dua, kita di sini ada yang istilahnya bro adalah decentralized science ya, atau DeSci ya. Kenapa DeSci ini penting? Ya ini ada kaitannya juga ya sama possible naratif yang ketiga yang kita omongin ya. Dimana sekarang ya kita ini ada di era yang quotes on quotes ya bro, traditional science ya. Saya sendiri juga dari background akademisi dan saya juga tahu bagaimana orang-orang ini mengelola dan mengolah riset. Jadi saya juga tahu flow-nya ya, tanpa mengurangi rasa hormat pun juga ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari traditional science yang kita sedang gunakan ya saat ini. Yang mana rata-rata ya di traditional science ya, itu fundingnya itu tertutup dan tersentralisasi. Jadi kita nggak tahu ini siapa yang nge-fund riset ini. Itu satu. Kedua, kita juga tidak tahu apa tujuan dan juga urgensi diadakan riset itu. Itu yang kedua ya. Dan juga kita juga nggak tahu seberapa lama ya riset ini dilakukan. Kita juga tidak tahu ya transparansi dari publikasi ya dan juga IP penggunaan dari riset ini. Yang mana itu juga menimbulkan masalah ya, di mana di zaman yang ada sekarang kita ini sebenarnya udah demand ya yang namanya adalah keterbukaan ya. Bahkan sampai di level yang paling dianggap tabu pun harusnya memang terbuka ya. Yang ini ingin diselesaikan ya dengan decentralized science ini. Jadi DeSci ini. Ini tujuannya satu ya jelas membuka funds yang transparan ya, pendanaannya ini transparan. Jadi semua pihak ini bisa berkontribusi ya dalam DeSci ini. Dan juga mekanisme fundingnya ini juga online dan juga terbuka. Sehingga karena terbuka ini tidak menutup ya kemungkinan untuk kolaborasi ya dengan berbagai tim. Dan juga nanti harapannya ya publikasi ini jelas ya arahnya kemana dan tujuannya apa. Semua terlacak di dalam blockchain. Sehingga tidak ada manipulasi data, tidak ada hal-hal ya yang menyudutkan ya suatu pihak ketika DeSci ini diimplementasikan. Ya harapannya kita melihat ya keterbukaan ya dari segi penyaluran informasi tentang sains ini. Oke, jadi itu dua naratif ya yang menurut kita bisa baru di tahun 2024.